dalam konteksnya atau dalam teksnya sendiri. Ya. Nah, semalam sudah kita bahas mengenai hadis yang ke 17, terakhirnya hadis yang ke-18. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la yahlubanna ahadun ma syatamrin bighairi iznihi ayuhibbu ahadukum an tu'ta mashrubatuhu fatuksara khizatuhu fayundaqqala ta'amuhu fa innama tahzanu lahu duru'a mawashihi at'imatihim fala yahlubanna ahadun masyiyat ahadin illa bi'izni. Telah mengatakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengatakan kepada Malik Nafi' bin Umar, Rasulullah bersabda, janganlah seorang merasusu ternak orang lain tanpa seizinnya. Jadi apapun yang kita lakukan kita harus minta izin. Ya. Sudah ini nomornya. 6 kali 3 berarti ini yang ke-6 kemarin ya, harusnya ini sudah ya. Tapi tidak apa, kita baca lagi. Yang kedua, tidak boleh mengambil tanpa izin, kemudian dilarang melakukan perbuatan yang salah. Ya. Hadis yang ke-19. Oh iya, kemarin ada yang bertanya, kawan-kawan pian, mengenai mana ya? Mengenai ujian atau ujian semester kemarin katanya. Ya. Pertanyaannya ya, saya lupa. Oh iya, bagaimana sistematika ujian lisannya Pak? Atau ujian UTS-nya Pak? Oke. Dan bagaimana sistematikanya? Oke. Apalagi? Ada juga, bingung Pak bagaimana lisan ujiannya? Oke. Apalagi? Ada juga yang masih belum paham Pak. Oke, gini. Mengulang ya, diulang sedikit ya. Saya akan ketikkan saja di sini. Ujian mata kuliah ini ada dua, ada yang sifatnya UTS dan ada yang sifatnya UAS. Ya. Nah, setiap kali ujian UTS dan UAS ada yang namanya ujian lisan hafalan hadis. Ya. Terakhir, tugas pribadi atau individu adalah membuat teks hadis dari referensi hadis yang diketahui. Nah ini, ya. Jadi gini pemahamannya. UTS itu yang kita bahas adalah materi yang saya jelaskan atau yang kawan-kawan resum dari awal pertemuan sampai yang minggu kemarin. Hari ini tidak. Hari ini masuk yang untuk UAS nanti. Udah ya, jelas ya UTS ya. Soalnya ABCD, tinggal pilih jawaban yang terbenar, terbaik, dan yang paling benar di antara hal-hal yang sifatnya mengecoh. Itu UTS. Begitu juga UAS nanti ada. Nah, di dalam UTS dan UAS itu ada kewajiban ujian lisan atau hafalan hadis menambah nilai atau menambah konteks nilai. Apa yang dilakukan? Anda hanya menghafal teks atau konteks dari hadis yang kita baca sampai ke hadis yang nomor 20. Ya. Sampai hadis yang nomor 20. Hari pertemuan ke-7, 7 kali 3, 18. Harusnya harinya yang ke-18. Ya, tapi karena minggu 8 ke-8, maka 8 kali 3, 24. Nah, harusnya minggu depan juga masuk. Jadi kita ambil 20 saja. Nanti di UAS 20 lagi. Jadi pas 40 hadis yang dihafalkan.
Nah, apa yang dihafalkan boleh sanadnya, ya tentu pasti hafal sanadnya. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarna Malik an-Nafi' Abdullah bin Umar, anna Rasulullah qala. Atau isi hadisnya. Untuk yang Arab, biasanya saya akan mengambil yang pendek-pendek saja. Tapi kalau yang panjang, Anda pahami konteksnya, terjemahannya. Apa maksud terjemahan ini? Ya. Bila kalian paham terjemahannya, ketika saya tuliskan hadis, misalnya saya tuliskan ini, kata kuncinya misalnya, saya ambil ini aja nih. Aku bertanya, siapakah orang ini? Dijawab Al-Masih putra Maryam. Tiba-tiba seorang laki berkeriting dan karena muta seorang bertanya mata anggur yang menjorok, lalu aku bertanya siapa orang ini? Dijawabnya adalah dia adalah Al-Masih Dajjal. Saya tulis ini dalam jawaban soal. Kemudian saya tanya, apakah A, ini aja ya, A atau ini, A dan B saja, hadis, bukan hadis. Maka Anda akan pilih, apakah ini hadis atau tidak. Jika Anda bilang hadis, nanti klik di Google Form-nya hadis. Ting, dah selesai. Jika tidak, katakan tidak. Maka tadi akan terekap 20 pertanyaan, 20 hadis dikali 5 per 1 pertanyaan, total 100. Jadi kalau Anda benar semua, jawabannya 100 nih Anda. Begitu juga UTS, mungkin ada 20 soal, dikali 5 juga, total 100. Nanti jumlah total OTS, UAS, dan sebagainya ditambahkan. Ini tambahkan ini tambahkan ini juga 2 soal ya. Jadi soalnya total adalah 400. Totalnya 400. Maka dibagi 4. Itulah hasil nilai akhir Anda. Tugas pribadi ini adalah tambahan jika memang terlalu drop nilai Anda ditambah dengan tugas ini. Ya. Paham ya? UTS materi yang saya jelaskan. Lisan, hafalan hadis yang kawan-kawan kerjakan dari awal pertemuan sampai hadis yang ke-20 saja. Jadi hadis yang ke-21 sampai yang ke-40 itu di UAS nanti. Ya. Jelas ya? UTS dan UAS. Jadi Anda harus bersikap pemberani, jangan takut dan jangan merasa saya tidak mampu, katakan insya Allah saya bisa, baik itu UTS ataupun ujian lisannya. Nah, kalau kita sifatnya daring, maka ujian terpaksa menggunakan Google Form. Nanti ada beri waktu 20 soal dalam waktu misalnya 20 menit. Jadi waktu Anda mengerjakan satu soal hanya 1 menit. Ya, jadi kalau sudah hafal, jujur hafal, insya Allah bisa menjawab. Tapi kalau tidak bisa hafal, nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi dengan kawan-kawan, mengulang di semester akan datang jika nilainya set. Tapi tidak apa-apa, kalau memang nanti ada yang mengulang juga, semester ganjil depan bisa aja lagi ikut mata kuliah yang sama, dan tentu sama lagi menghafal juga. Jadi bahasa kami itu lebih baik menangis semalaman atau sebulan apa, lebih baik apa ya, bukan, lebih baik lapah selama 1 bulan daripada menangis setahunan. Nah, gitu. Menangis itu maksudnya menghadangi semester depan pas ganjil hanya bisa ikut mata kuliah ini lagi atau mengulang mata kuliah yang sama. Tapi masih penting mengulang. Kalau kami dulu tidak bisa mengulang. Tahun depan harus ngambil lagi mata kuliah ini. Tidak ada istilah ulangan, semester pendek tidak ada. Ya, nah itu. Itu untuk UTS dan UAS. Sekarang fokus lagi kawan-kawan supaya tidak lagi bertanya. Bagaimana dengan tugasnya, Pak? Tugas Anda hanya mencari 10 hadis. Dikumpulkan kapan? Pertemuan ke-16. Jadi lama benar. Jadi sekitar bulan Januari kali ya. 16 itu. Kan Oktober ya. Oktober November Desember. Sekitar bulan Januari lah. Awal-awal Januari. Anda cari 10 hadis lengkap seperti ini. Tapi berikan judulnya. Judulnya apa? Kalau ini tentang apa nih? Tentang Dajjal. Siapa Dajjal? Siapakah Dajjal? Nah, ini judulnya. Hadis yang keberapa? Kan cuma 10 hadis. Misalnya hadis nomor 10. Hadis ke-10 judulnya, kalau saya pakai tulis ini tuh, kalau saya tulis langsung saja bawahnya. Nah, ini judul hadis ditulis. Ya. Kalimatnya, teks Arabnya di copy. Di mana Pak mencarinya Pak? Di aplikasi saya bilang kemarin, aplikasi.
Boleh aplikasi hadis, di HP ada aplikasi hadis, cari aja. Atau tapi jangan Google jangan Google, jangan WordPress, Blogspot, jangan. Usahakan yang ada aplikasi yang resmi. Buka dulu aplikasi itu kemudian lihat siapa penulisnya, siapa pengumpulnya, Mak. Bukan penulisnya, siapa yang mengumpulkannya. Bujurkah dari Bukhari, Muslim atau yang apapun hadisnya terserah pian mau diambil di mana pun terserah. Yang penting ada kata kunci nih. Di manakah Anda mengambil hadis tersebut? Nih, seperti ini. Nah, di mana Anda mengambil hadis tersebut harus lengkap, tidak boleh Sahih Bukhari saja, tidak boleh. Nomor hadis tidak boleh, harus ada disebutkan Sahih Bukhari hadis nomor, Sunan Tirmizi nomor berapa, Abu Daud nomor berapa, harus jelas nomornya. Karena nomor hadis itu menunjukkan kalau halaman beda-beda ya, kalau halaman kadang beda-beda, tapi kalau nomor tidak mungkin beda. Ya. Kopi Arabnya, karena Arabnya mungkin bisa dikopi ya. Nah, Indonesianya mau di copy juga kalau yang ada ya silakan. Kalau tidak ada cari yang ada terjemahannya. Ada banyak sekali maktabah aplikasi di Play Store itu. Ya saya melihat itu ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah kita bahas kayak minggu kemarin. Kalau bingung cari lagi materi kemana silakan Anda buka materi kemana ada aplikasi ya. Aplikasi yang sifatnya hadis-hadis ya. Eh, atau yang lainnya atau yang sifatnya takhrij hadis bisa juga ada kata kunci aplikasi hadis. Nah, itu Anda ketik saja di Play Store hadis gitu aja cukup. Atau aplikasi yang sifatnya takhrij. Ya, tulis saja takhrij. Nah, ini ada biasanya. Takhrijnya lebih detail lagi nanti ada ini, ada referensinya. Siapakah Abdullah bin Yusuf, siapakah Malik, siapa seperti yang kita bahas di awal kemarin ya. Nama-nama riwayatnya siapa itu takhrij. Tapi itu juga bisa di-copy, boleh di-copy dan boleh Anda jadikan sebagai materi Anda. Setelah itu apa, Pak? Nah, setelah mendapatkan teksnya, dapatkan teorinya, apa terjemahannya, Anda berikan ini. Nah, pesan-pesan hadis. Jangan dianalisa, sebutkan aja manfaat dari hadisnya apa saja. Pesan-pesan yang Anda dapat apa? Ya. Pesan-pesannya apa? Jangan apa ya? Jangan yang sifatnya itu kopas pesan-pesannya. Anda baca dulu lah, baca terjemahannya. Apa yang Anda ambil nih? Apa yang bisa Anda ambil dari sini? Ya. Nah, usahakan judulnya sesuai dengan subjudulnya. Subjudulnya. Misalnya Anda menceritakan tentang Dajjal. Ya isinya pasti tentang Dajjal dong. Masa beda yang isinya? Judul yang nomor 9 apa Pak? Terserah pian. 10 apa Pak? Dari 1 sampai 10 bebas judulnya. Nanti baru berikan judul di awalnya. Misalnya hadis-hadis seputar politik, silahkan. Hadis-hadis seputar ibadah, silahkan. Hadis-hadis seputar bersuci, silahkan. Hadis-hadis seputar eh, sosial, silakan. Hadis-hadis soal jual beli. Pokoknya judul utamanya adalah apa isi nanti 10 hadis tersebut. Ya, sosial ada, politik. Terserah Anda mau yang mana, bebas Anda milihnya. Jangan kena ada politik, ada dagang, ada jual beli. Nah, itu akhirnya bingung. Judul ini menceritakan tentang apa gitu ya. Jadi satu tema itu isinya judul-judul dalamnya, subjudulnya berhubungan dengan tema utama Anda. Ya, tema utama Anda. Jadi kalau misalnya tentang politik, cari hadis-hadis tentang politik. Nah, apa saja politik Pak? Terserah Anda cari banyak internet itu. Yang aplikasi-aplikasi hadis banyak. Copy teksnya, kemudian masukkan, cari terjemahannya, copy terjemahannya. Dan rapikan dulu, jangan asal copy nanti hilang jadi simbol. Ya, caranya gini supaya jangan jadi simbol. Biasanya ya, Anda pindah ke Word, bila Word itu berubah jadi simbol ketika di save PDF, berarti itu teksnya kada benar atau teksnya salah ya. Jadi harusnya dimasukkan. Cari yang pakai baris aplikasi banyak sudah saya sudah cek di HP ya aplikasi HP ini. Nah ya bentar saya cari ini contoh. Kemarin sudah saya download, cuman karena ini saya ganti lagi takhrij hadisnya.
Nah, hadis. Lengkap nih. Jangan sampai salah ambil ya. Ini ada yang ulahan dari gereja. Jadi saya lihat nih, aplikasi Alkitab jangan ya. Ada yang suka hadis, ada saya Bukhari, ada kumpulan hadis, ada 9 imam. Banyak sekali. Yang paling banyak ini kan 9 imam nih. Ya, 9 imam ini sangat banyak sekali. Ya. Nomor hadisnya juga ada, tema hadisnya juga ada ya. Tapi jangan ini semua diambil ya. Ambil yang bermacam-macam dan usahakan jangan berpadahan supaya jangan sama palsunya. Supaya jangan sampai sama nantinya karena dianggap plagiasi dengan kawan-kawan ya. Dan seterusnya banyak sekali pilihannya, tinggal dicari ya. Udah jelas ya. Tugas akhir ini dikumpul pertemuan ke-16 habis terakhir. Sementara lisan dan UTS, materi UTS dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang kemarin. Yang hari ini tidak masuk. Ya tidak masuk soal maksudnya. Kemudian ada lagi yang namanya ujian lisan. Ujian lisan itu dari hafalan hadis ya. Jadi mungkin kita bagi nanti eh menit keberapa nanti untuk ujian lisan, menit keberapa nanti ujian tertulisnya. Entah di waktu yang sama atau kita bagi minggu depannya lagi ya. Mungkin kawan-kawan agak kesulitan ketika, oh gini aja deh ya, supaya memudahkan kawan-kawan. Fokus minggu ini ujian tertulis dulu. Jadi setelah hari besok, minggu depan ujian tertulis UTS. Ya, karena Anda pernah memahami. Ya. Nah, nanti ujian lisannya hmm, minggu depannya lagi deh, gitu aja. Jadi minggu depan itu ujian tertulis, minggu depannya lagi ujian lisan. Gitu aja, biar gampang. Jadi ujian lisannya lebih lama ya. Karena Anda perlu membaca lagi. Atau dibalik, ujian hafalan dulu baru atau ujian teks dulu kali ya. Mana yang mau? Hah? Oh, nggak bisa diskusi gitu ya. Ya udah, saya aja yang menentukan. Minggu depan tanggal berapa? Hmm, mana tanggal nih? Hari 19, tanggal 26. Tanggal 26 ujian tertulis. Tanggal 2 ujian lisan. Gitu ya. Minggu depan ujian tertulis, minggu depannya lagi ujian lisan. Udah ya, jelas ya? Oke. Hadis yang ke-19. Qala hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar an Rasulullah qala urani lailata 'inda al-Ka'bah. Faraitu rajulan Adam ka ahsani ma anta ra'in min udmin. الرجال له لمة كعسل ما أنت راء من لمم قد رجلاها فهي تقطر ماء فاتكئا على الرجلين أو على أواتق الرجلين. يأتي فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم إذا أنا أجي برجل يجعل قطعة عوار العين يمنى كان عنبة طائفة وسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. Kalau seperti ini mungkin sulit untuk menghafalnya ya. Nah, yang dihafal kisahnya bareng. Aku diperlihatkan pas suatu malam di pelataran Ka'bah, aku melihat seorang laki-laki berkulit sawo matang seperti orang yang paling tampan yang pernah kamu lihat dari kaum pria berkulit sawo matang. Berambut lurus di bawah dua orang laki-laki atau berada di antara dua pundak laki-laki dan rambutnya meneteskan air. Dia bertawaf di Ka'bah. Aku bertanya, siapakah orang ini? Dijawab Al-Masih putra Maryam. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki berambut keriting dan mata kanannya buta seolah-olah matanya sebuah seperti anggur yang menjolok keluar. Lalu aku bertanya, siapa orang ini? Dijawab, dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Ilmu yang diperoleh Rasulullah SAW dan melalui langsung dari Allah SWT. Rasulullah SAW menyampaikan informasi lewat mimpi. Salah satu info lewat mimpi itu adalah tentang Nabi Isa dan Dajjal. Jadi diinformasikan Rasulullah itu tanda-tanda Dajjal seperti apa. Kalau sekarang kan ya hanya pergandaan duit, banyak dari yang murtad. Bayangkan nanti kalau Dajjal itu sudah sampai, dia musim kering panas banar, dia minta turunkan hujan, turun hujan langsung. Makanan datang makanan. Sudah kayak Tuhan. Apapun yang diinginkan dia dikabulkan. Tinggal orang yang kuat imannya saja lagi yang bisa bertahan. Kalau tidak,
pasti akan umpat agak apa, Dajjal. Nauzubillah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita, dan zuriat kita seluruhnya dipelihara dan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ad-dajjal. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke hadis yang 20. Nah, jadi hafalannya sampai sini untuk 2 minggu lagi. Qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana qala Malik an nafa'ana min al-mal qala Rasulullah sallallahu kana rijal wan nisa yatawadda'una fi zaman Rasulullah sallallahu jami'an. Telah menjadikan kepada kami pada Abdullah bin Yusuf berkata, telah berkata kepada kami Malik bin Nafi bin Abdullah bin Umar Rasulullah berkata, pada masa Rasulullah SAW laki-laki dan perempuan semuanya minta diajari berwudu. Jadi wudhu itu amal jari yang penting, karena itu harus dipelajari dengan baik. Ini ngarannya pesan hadis. Jadi ketika kalian membuat nanti teks hadis juga bikin seperti ini, pesannya apa ya. Dan ingat referensi jangan lupa di bawahnya. Referensi Anda di mana dapat ini hadis ya. Ya kayak footnote-nya lah. 2. Perempuan di zaman Rasulullah SAW sudah diperbolehkan untuk belajar bersama laki-laki. Artinya laki-laki dan perempuan untuk konteks belajar ibadah diperbolehkan. Gitu ya. Belajar. Bukan berduaan. Apalagi mengumbar janji tanpa ada kepastian. Iya, di ghosting. Biasalah. Anehnya pun minion ketujuh. Ini masalahnya. Udah bagus-bagus lakian. Udah makan belum? Ada itu bosan kan? Udah tidur belum? Belum makan. Membias membosan. Tapi bagi perempuan itu luar binasa. Tapi kalau belajar boleh. Tapi ada juga yang modus belajar itu ujung-ujungnya cabul. Bahaya juga ya. Hadis kedua satu. Qala Imam Bukhari hasan Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri sa'an min tamin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurin aw 'abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri 1 sa' dari kurma dan 1 sa' dari gandum bagi setiap orang yang merdeka maupun hamba sahaya laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin. Zakat fitrah wajib. Nah, jadi minggu depan persiapkan diri kawan-kawan untuk mengulang-ulang resumen atau materi yang pernah dibahas atau yang ditulis. Usahakan materi tersebut Anda pahami, karena tidak boleh Anda buka buku, meskipun saya tidak tahu itu hak Anda buka, tapi kalau Anda bohong itu terserah Anda lah. Yang penting tidak boleh membuka buku, tidak boleh membuka catatan, apalagi membuka HP untuk mencari di Google. Ya, fokus jawab dengan apa yang Anda kuasai dan apa yang Anda pahami. Ya. Setelah itu, dah tawakal Allah. 1 minggu cukup untuk mengulang semua materi, dihafali. Dihafal jangan dicatat saja, diingat saja tidak, tapi dihafal berkali-kali. Karena soalnya ABCD tentu soalnya banyak mengecohnya. Kalau esai mungkin itu pemahaman ya, tapi kalau ABCD ini adalah kualitas substansi materi yang pian pahami. Dikit-dikit pian kalau kada paham pian akan terjerumus, tidak akan bisa menjawab soalnya. Maka hati-hati, saya akan terang-terangan saja dalam penilaian, dan jika memang itu konteksnya Anda bagus nilainya silakan dapat A+, tapi kan Pak, keilmuan itu tidak bisa dinilai dengan ulangan atau ujian. Iya benar, tapi bagaimana kita bisa mengetahui dia tidak menguasai atau tidak kecuali kita uji. Anda mau naik motor, nah bisa kecuali Anda harus diuji dulu, layak tidak naik motor ini gitu. Kalau layak, punya SIM. Kalau tidak layak, tidak punya SIM. Berkali-kali tes gugur, ulang lagi, ulang lagi. Saya 3 kali tes, baru yang ketiga berhasil dapat SIM itu. Dari SIM motor ataupun SIM mobil. Tes saya 2 kali, gugur, gagal. Yang ketiga, alhamdulillah berhasil. Nah, diuji ini supaya mengetahui kemampuan dan keahlian sampai di mana keahlian kawan-kawan nantinya ya. Dan selama pian mau berusaha, insya Allah bisa. Materinya pun dari resumen pian, tidak terlepas dari file yang saya jelaskan di slide kemarin, yang minggu kemarin. Ada PowerPoint, yang terakhir PowerPoint itu. Nah, itu materinya sampai situ, dari awal sampai situ materinya. Ya. Sementara yang baru ini tadi dan seterusnya itu tidak masuk materi untuk ujian tengah semester. Menghafal, mempelajari, atur waktunya, bikin resumen tadi dibaca lagi, ulang lagi, baca lagi, ulang lagi, sampai bujur paham. Jangan tidak paham. Kalau hafal tidak paham ya rugi juga. Bagusnya hafal dan paham. Karena kalau hafal juga minimal paham barang. Ya. Nah gitu. Perhatikan apa definisi, terjemahan. Ada beberapa contoh juga mungkin, atau beberapa materi yang sifatnya itu adalah penguasaan materi pian. Ya. Baik, demikian cukup. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan nanti
sebentar istirahat, nanti kita lanjutkan lagi di part yang kedua mengenai teori untuk pembelajaran hadis mutawatir dan hadis ahad. Demikian, mohon maaf, ampun maaf, dan jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.